السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Ali Ibn Abi Thalib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, bab berdakwah kepada kesaksian tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalil yang kedua. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau seru kepada mereka kesaksian la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka mentaati engkau di dalam kesaksian la ilaha illallah ataupun di dalam bertauhid kepada Allah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Maka
kabarkanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di sehari dan semalam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 kali dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika mereka taat kepada engkau di dalam hal tersebut, fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, zakat. Yang zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa innahum ata'u laka lidzalika, dan jika mereka mentaati engkau di dalam permasalahan tersebut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hatilah engkau dengan harta-harta yang berharga yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, karena doanya orang yang terzalimi tidak ada antara doa tersebut dan dengan Allah Subhanahu wa taala membatas. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kita belum membahas biografi Abdullah bin Abbas. Kalau sahabat Mu'adz bin Jabal sudah kita bahas biografinya ketika kita membahas tentang Mu'adz bin Jabal yang beliau diajarkan oleh Rasulullah apakah mengetahui hak Allah atas hambanya ataukah tidak. Nama Abdullah bin Abbas pada hakikatnya sudah kita lewati di dalam permasalahan sebelumnya. Akan tetapi karena hadisnya panjang dan di dalamnya banyak nama, maka pada saat itu saya lewat untuk membahas biografi Abdullah bin Abbas. Sekarang kita membahas siapa itu Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak beliau Abbas dengan Abdullah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara. Nasab beliau adalah Abdullah Ibnu Abbas Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf. Jadi nasabnya adalah berkesesuaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tentunya adalah orang Quraisy dan beliau itu Al-Hashimi dari Bani Hashim. Karena Quraisy banyak pecahannya, maka di antara kabilah Quraisy, pecahan-pecahan Quraisy, maka yang paling tinggi kedudukan nasabnya, garis keturunannya adalah Bani Hashim, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dikabarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak bisa membantahnya. Kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Beliau
radhiyallahu anhu memiliki kunyah Abul Abbas. Jadi bapak beliau Abbas, beliau pun punya anak Abbas. Dan ini adalah tradisi yang ada pada orang-orang Arab dari zaman dahulu dan ditetapkan di dalam Islam. Islam tidak mengingkarinya. Bahkan para sahabat mereka berlomba-lomba untuk memberikan nama anak-anak mereka dengan nama bapak-bapak mereka ataupun dengan nama ibu-ibu mereka. Dan dalam pemilihan nama itu ada fikih tersendiri, ada hukum-hukum tersendiri. Sekarang sebagian orang mencari nama itu namanya yang aneh, yang sulit, yang gak sama tetangga, yang gak mau sama yang lainnya. Dan itu menjadi sihir. Yang namanya nama itu harus sesuai dengan huruf. Penyebutan yang gampang, orang mendengarnya pun tidak heger, ini nama dari mana. Saya mana? Dan ibu beliau, ibu dari Abdullah ibn Abbas, Lubabah al-Kubra, Lubabah bintul Harith. Jadi Lubabah anaknya Haris itu ada dua, yang namanya Lubabah. Jadi orang-orang dahulu itu kakak adik namanya sama itu biasa. Misalnya anak yang paling gede Ahmad, nanti anak pertengahnya Ahmad lagi, anaknya ketiga Ahmad. Memang jumlah keluarganya berapa itu jadi 30 ini ya. Dan buat orang-orang dahulu itu biasa. Hingga di Masjid An-Nur ada sebutkan bahwasanya Umar bin Khattab memiliki anak yang memiliki dengan nama Abdurrahman ada berapa? Ada tiga. Al-Akbar Abdurrahman, Al-Awsat, Al-Asghar. Semuanya Abdurrahman. Maka begitu juga Lubabah, ibunya Abdullah ini adalah namanya Lubabah Al-Kubra. Sedangkan Lubabah As-Sughra, adik dari Lubabah ini adalah ibunya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas itu seperti ibu mereka berdua kakak adik. Dan Lubabah Al-Kubra atau Lubabah bintul Harith ini saudari dari Maimunah, istrinya Rasulullah SAW. Jadi Lubabah ini adalah iparnya Rasulullah SAW. Walaupun dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya Maimunah bintul Haris menikah dengan Rasulullah menjadi istri yang terakhir untuk Rasulullah SAW atas permintaan dari Abbas, pamannya Nabi SAW. Dan Lubabah Al-Kubra ini dikenal dengan kunyah Ummul Fadl. Dan Ummul Fadl ini termasuk perempuan pada zaman tersebut dikenal dengan kecerdasannya. Khadijah, ketika bagaimana Rasulullah datang dalam keadaan ketakutan, tidak seperti biasanya, langsung dengan kecerdasannya, kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak, demi Allah, orang model engkau ini tidak akan dihinakan oleh engkau. Orang yang menyambut tali silaturahmi, orang ada kesusahan engkau bantu, engkau memiliki akhlak yang baik, ada tamu engkau jamu. Ini kecerdasan dari Khadijah. Begitu juga Ummul Fadl. Ketika para manusia, para sahabat berbeda pendapat, atau mereka lebih tepatnya bertanya-tanya, ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah, puasa atau tidak? Bertanya-tanya para sahabat. Maka yang memiliki ide untuk mengetahui
apakah Rasulullah ini berpuasa ataukah tidak umur fadhiyah? Beliau mengambil gelas dan diisi dengan susu. Karena beliau mengetahui Nabi itu paling suka susu. Diberikan kepada Nabi. Karena Nabi apabila dikasih susu tidak pernah menolak. Apabila menolak berarti Nabi puasa. Diberikan susu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menerima dan beliau di atas ontaknya meminum susu tersebut. Sehingga orang-orang yang akan wukuf atau menunaikan wukuf bersama dengan Nabi langsung melihat, oh Nabi berbuka. Jadi tidak ada puasa Arafah untuk orang-orang yang wukuf. Akhirnya mereka pun berbuka seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apa? Kecerdasan dari Ummul Fadl, ibunya dari Abdullah ibn Abbas. Beliau dijuluki dengan Al-Bahr, lautan ilmu. Beliau juga dijuluki dengan Habrul Ummah, ahli agamanya umat ini. Abdullah ibn Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Bahkan beliau lahir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diboikot oleh orang-orang Quraisy. Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf diboikot. Orang-orang Quraisy tidak mau bermuamalah sama mereka sama sekali. Karena adanya Nabi yang keluar dari mereka. Sehingga tidak bisa bertransaksi, tidak bisa jual beli, tidak bisa apapun juga tidak bisa. Sehingga di antara mereka ada yang makan daun, termasuk Nabi. Nah, pada saat itulah Abdullah bin Abbas lahir. Kemudian ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Artinya ketika Nabi wafat usia beliau 13 tahun. Beliau hijrah ke kota Madinah bersama dengan ibu bapaknya, bersama dengan Abbas dan bersama dengan Ummu Al-Fadl. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, ana minal mustad'afin. Saya itu termasuk dari orang-orang yang lemah yang tinggal di kota Mekah. Artinya di kota Mekah ada orang-orang yang mereka memeluk Islam, akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menampakkan keislaman mereka, termasuk Abdullah ibn Abbas. Sehingga pada tahun 8 Hijriah, Abdullah ibn Abbas, ibunya, ayahnya, dan disertai juga dengan Muawiyah, mereka hijrah ke kota Madinah. Sehingga Abdullah ibn Abbas ini menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 30 bulan saja. Tidak lama. Dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika Nabi wafat seperti yang saya sebutkan, usia beliau tadi berapa? 13 tahun. Akan tapi beliau menjadi seorang ulama yang besar. Ulama yang besar. Bahkan tadi saya sebutkan julukannya Al-Habrul Ummah, Bahrul Ummah, Bahr lautan ilmu. Sehingga beliau kalau memberikan ta'lim 1 hari itu disebutkan tafsir dari pagi sampai sore. Besoknya lagi hadis. Besoknya lagi sirah, ghazawat. Besoknya lagi Ayyamul Arab. Besoknya lagi
al-asy'ar. Besoknya lagi terus berbeda-beda. Padahal beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat, sama seperti dengan Abu Hurairah. Faktor-faktornya ada beberapa hal. Yang pertama, beliau mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sebutkan, bahwasanya Maimunah, istrinya Nabi, itu adalah bibinya Abdullah. Dan Abbas ini tahu kapan Nabi itu memiliki waktu di rumah Maimunah. Kapan gilirannya Maimunah, tahu Abbas ini sebagai seorang ipar. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di jadwalnya Maimunah, maka Abbas meminta Abdullah putranya untuk datang ke rumahnya Maimunah. Itu bertamu, membawa hadiah dari ibunya, dari Abbas pamannya, hadiah. Sehingga ketika Nabi di dalam, diketok pintunya. Begitu dibuka pintunya, seorang anak di depan Nabi. Nabi orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Ini malam-malam masa pulang lagi? Disuruh masuk aja, jangan pulang, tidur di sini. Dan itu dilakukan berulang-ulang dan secara sengaja oleh Abbas. Sehingga Abdullah ibn Abbas begitu masuk, dia pun meriwayatkan apa yang terjadi antara Maimunah dengan Nabi. Nabi bercengkrama, ngobrol. Nabi ketika tidur mendengkur. Dan kemudian Nabi SAW di waktu malam bangun. Itu semua direkam oleh Abdullah. Dan ketika bangun, Nabi itu mencari air yang biasanya disediakan oleh Nabi. Jadi apabila bangun haus atau berkumur atau berwudu dengan air tersebut. Kalau di dalam kitab namanya girbah. Sampai sekarang masih ada disebut dengan girbah. Masih ada tempat air dari kulit. Dari zaman Nabi ada sampai sekarang namanya masih sama. Maka Abdullah begitu mengetahui Nabi bangun, beliau dengan sangat gesit mengambil kebutuhan Nabi. Apa? Nabi ngambil ini, minta ini diberikan. Kemudian Nabi mau tempat buang air kecil disediakan. Nabi mau mengambil air wudu dikucurkan. Sehingga Nabi terbantu dengan keberadaan dari Abdullah. Dan Nabi memerintahkan, siapa yang berbuat kepada kalian kebaikan, maka balaslah. Apabila kalian tidak memiliki apa yang dengannya kalian balas perbuatan baik tersebut, fad'u lahu, doakan orang tersebut. Maka di malam yang gelap gulita, Nabi tidak memiliki apapun juga untuk diberikan sebagai hadiah kepada Abdullah. Yang hanya bisa Nabi lakukan, dipeluklah Abdullah, dipeluk. Nabi mendoakan, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anak ini takwil, tafsir Al-Quran. Di malam yang lain pun kejadiannya sama. Nabi pun mendoakannya dengan doa yang lain, dengan pelukan yang sama. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kepada anak ini pemahaman agama. Pemahaman agama. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang. Dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Akan tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bukanlah orang yang mengandalkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi beliau menuntut ilmu, belajar. Beliau bertanya kepada para sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Sehingga disebutkan oleh Jarir bin Hazim
dari Ya'la ibn Hakim, dari Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Abdullah ibn Abbas. Bahwasanya Abdullah ibn Abbas menceritakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, saya berkata kepada salah seorang dari kalangan Ansar yang sebaya dengan saya, halumma nas'al ashab Rasulillah fa innahum al-yawma katsir. Mari kita bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, karena sekarang jumlah mereka itu banyak. Mereka itu adalah ulama ahli ilmu. Kata Abdullah, Pak, yuk kita tanya kepada mereka. Maka temannya ini mengatakan, wah ajaban laka ya Ibn Abbas. Alangkah mengherankannya engkau wahai Ibn Abbas. Ataran nasa yahtajuna ilaih. Apakah engkau menganggap bahwasanya manusia akan membutuhkan kepada engkau? Wa fin nas min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam antara. Sedangkan sekarang di kumpulan manusia itu ada sahabat-sahabat Nabi yang banyak. Emang dengan engkau melakukan belajar dan bertanya kepada para sahabat, manusia akan butuh kepada engkau. Ini biasanya kita kalau ngajak ke taklim, yuk kita datang ke Masjid Ali bin Abi Thalib atau Masjid An-Nur atau masjid lainnya, mau menghadiri majelis ilmu, Ustaz Fulan. Kadang kalau kita ngajak, yang diajak itu mau apa? Udah lihat YouTube aja. Sekarang Ustaz banyak di YouTube. Ngapain ke majelis ilmu? Kadang-kadang mental kita rontok apabila ngajak orang malah dihantam, diserang balik. Tapi Abdullah ibn Abbas begitu mendapati temannya diajak dan tidak mau memenuhi permintaannya, fataraktu dzalik, saya tinggalkan orang tersebut. Wa aqbaltu 'ala al-mas'alah, kemudian saya pun bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bertanya kepada para sahabat, bertanya. Fa in kana la yablughuni al-hadits 'anil rajul fa'atihi wa huwa qailun fa'atawassadu ridai ala babi. Terkadang saya mendapatkan informasi kabar bahwasanya sahabat fulan itu mengetahui tentang hadis yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka Abdullah ibn Abbas datang ke rumah orang tersebut, wa huwa qailun, dan orang tersebut lagi kailulah, lagi tidur siang. Tidur siang di Indramayu adem nih, Wan. Begitu sampai masuk ke rumah orang alim itu lagi tidur istirahat, ya udah, saya ambil selendang saya rebahan saja di depan rumah orang tersebut. Angin datang dengan panasnya menghantam wajah Abdullah bin Abbas. Panas. Karena angin di sana itu bercampur dengan hawa yang luar biasa panasnya. Diceritakan di sini, "Farih usibuni alayya turab." Angin membawa debu menghantam wajah saya, tunggu. Saya tetap tiduran menunggu orang itu keluar. Fayakhruju fayarani, maka begitu tuan rumahnya itu keluar, kalau tidak salah Zaid bin Thabit yang keluar. Fayarani, maka Zaid bin Thabit ini melihat Abdullah bin Abbas. Fayaqul, maka Zaid bin Thabit mengatakan, "Ya ibna ammi Rasulillah," wahai sepupunya Rasulullah, karena para sahabat sangat menghormati keluarganya Nabi, sangat memuliakan keluarganya Nabi, sebagaimana keluarganya Nabi sangat memuliakan para sahabat, sangat menghormati para sahabat. Zaid bin Thabit terkaget-kaget begitu keluar dari rumahnya ada salah seorang dari keluarganya Nabi, sepupunya Nabi ada di depan rumahnya. Kaget dia. Langsung dia mengatakan, "Ala arsalta ilayya fa'ati." Kenapa kau ini tidak manggil saya saja?
Itu bayangkan Zaid bin Thabit berhadapan dengan orang yang masih kecil. Tapi yang dia hadapi ini sepupunya Rasulullah. Bukan karena siapa-siapa, karena dia itu keluarga Nabi. Dia hormati. Kenapa kau tidak undang saya saja? Datang saya ke rumah kau. Mau apa saya kasih? Mau hadis saya sediakan? Mau apa? Ini pengagungan para sahabat kepada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilakukan oleh semua para sahabat. Dilakukan. Semuanya menghormati dan menyayangi keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika sahabat yang mulia cucunya Rasulullah Al-Husain diundang oleh orang-orang Kufah untuk datang ke Kufah, maka sahabat-sahabat Nabi yang ada pada saat itu, pada tahun 62 ya, berusaha untuk menahan Husain. Jangan engkau pergi ke Kufah. Orang Kufah ini Rasulullah telah kabarkan mereka itu adalah fitnah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, semuanya berupaya untuk menahan kepergiannya Muslim. Akan tetapi ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah lagi, sehingga pembantaian tersebut terjadi dari keluarganya Husain yang selamat hanya satu orang. Saya baru keluarganya Husain yang selamat cuma satu orang, karena pada saat itu lagi sakit keras. Jadi yang lain orang dia di kemah, kemudian pemimpinnya datang ke perkemahan tersebut, kasihan lagi sakit keras. Siapa? Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain, atau yang lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Akan tetapi keluarganya Nabi itu sangat hormat kepada para sahabat. Antum bayangkan ketika Utsman dikepung oleh orang-orang yang demo dengan kebijakan Utsman bin Affan, orang-orang Khawarij, maka Ali bin Abi Thalib mengutus dua putranya, Hasan dan Husain, untuk berdiri di pintunya Utsman bin Affan. Tidak boleh meninggalkan rumahnya Utsman bin Affan, dan pedang keduanya lurus. Siapa yang mendekat apa? Saking mereka sayang dan hormatnya kepada para sahabat. Jadi antum dapati bagaimana Zaid bin Thabit mengatakan, "Ya na'am Rasulullah, wahai sepupunya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengutus saya, mengundang saya sehingga saya datang ke rumah engkau?" Faqul, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ana ahaqqu an atiyak fa as'alu." Saya adalah orang yang lebih pantas untuk datang kepada engkau. Karena ilmu dan kebenaran harus didatangi. Ada ilmu di mana didatangi, bukan ilmunya yang datang. Ini perkataan dari Abdullah bin Abbas. Ana ahaqqu an atiyaka fa as'alu. Sayalah yang paling pantas untuk datang kepada engkau. Sehingga ketika orang datang kepada majlis ilmu, maka keutamanya besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Utamanya luar biasa, Allah mudahkan dengannya dia masuk surga. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fabaqiya ar-rajulu hatta ra'ani." Maka orang tersebut yang pernah saya ajak dan dia menolak, masih tetap keadaannya dalam keadaan yang sama. Hatta ra'ani, sampai orang ini melihat apa yang terjadi denganku. Wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya. Manusia telah berkumpul di hadapanku. Mereka berkumpul untuk meminta hadis. Mereka berkumpul untuk meminta ilmu dari Abdullah bin Abbas. Sehingga orang Ansar ini yang sebaya dengan
Abdullah bin Abbas mengatakan, "Al-fata a'qalu minni." Pemuda ini lebih berakal daripada saya. Mencari ilmu, mumpung para ahli ilmu masih banyak. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dari dada manusia, maka dengan dimatikannya para ulama. Sehingga Abdullah bin Abbas ini walaupun usianya masih muda, maka dimasukkan oleh Abdullah bin Umar sebagai penasehat bukan Abdullah bin Umar, oleh Umar bin Khattab sebagai penasehat oleh Umar bin Khattab. Sehingga apabila ada permasalahan yang besar, maka Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas untuk berbicara dengan permasalahan yang beliau hadapi. Dikatakan oleh Laits ibn Abi Sulaim, dia berkata kepada Tawus ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Lazimta hadzal ghulam, engkau ini senantiasa melazimkan diri engkau dengan pemuda ini, yaitu Abdullah bin Abbas. Wa taraktal akabira, dan engkau pun meninggalkan pembesar dari para sahabat. Maka Tawus mengatakan, inni ra'aitu 70 rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tadara'u fi amrin saru ila qawli Ibn Abbas. Kata Tawus, saya dapati 70 pembesar dari para sahabat. Apabila mereka berbeda pendapat dalam satu perkara, maka yang menjadi hakim di tengah-tengah mereka adalah Abdullah ibn Abbas. Ini jawaban dari Tawus, salah seorang muridnya Abdullah ibn Abbas. Kenapa kau tinggalkan pembesar para sahabat? Kau hanya melazimkan diri engkau dengan Abdullah ibn Abbas. Maka beliau mengatakan bahwasanya Abdullah ibn Abbas itu apabila para sahabat berbeda pendapat, maka mereka bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Dalam perkataan yang lain disebutkan oleh Tawus, adraktu nahwan min 500 min as-sahabah. Saya pernah bertemu atau mendapati 500 para sahabat. Idza dzakaru Ibn Abbas fakhalafu falam yazal yuqarriruhum hatta yantahu ila qawli. Apabila pembesar ataupun sahabat-sahabat itu mereka mubahasa, berdiskusi dengan Abdullah ibn Abbas, kemudian mereka itu menyelisihi pendapat Abdullah ibn Abbas, maka Abdullah ibn Abbas dengan sigapnya, dengan keluasan ilmunya, bisa menghadapi perbedaan tersebut, bisa dibantah setiap perkataan sampai orang yang menyelisihinya itu takluk dan rujuk kepada perkataan Abdullah ibn Abbas. Rujuk. Sehingga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abdullah ibn Abbas itu berbeda pendapat dengan Miswar ibn Makhramah. Hadisnya bersumber dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Hunain. Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwasanya seorang muhrim, orang yang masuk ke dalam ihram, baik haji ataupun umrah, boleh untuk mandi. Boleh. Dibasuh kepala atau boleh disiram. Tidak apa, tidak masalah. Miswar mengatakan tidak bisa, tidak boleh. Perbedaan pendapat. Maka Abdullah bin Hunain diutus oleh Abdullah bin Abbas bertanya kepada sahabat yang lebih ngerti permasalahan ini, kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka
Abdullah bin Hunain pergi ke Abu Ayyub dan mendapati Abu Ayyub lagi mandi di balik buah tiang, tentu dengan aurat terjaga. Maka setelah Abdullah bin Hunain mengucapkan salam, maka Abu Ayyub mengatakan, "Man hadza?" Siapakah? Siapa ini? Maka kata Abdullah, "Ana Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika Abdullah bin Abbas yas'aluka kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim." Kata Abdullah bin Hunain, "Saya diutus oleh Abdullah bin Abbas dan dia memerintahkan saya untuk bertanya kepada engkau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi ketika beliau muhrim dalam keadaan ihram." Antum bisa paham enggak dengan pertanyaan ini? Dari pertanyaan ini saja Abdullah bin Hunain sudah condongnya kepada Abdullah bin Abbas. Kata Miswar, sahabat yang mulia ini tidak boleh mandi. Kata Abdullah bin Abbas, boleh. Maka Abdullah bin Hunain ketika diutus bertanyanya bukan mana yang benar, akan tapi sudah condong kepada Abdullah bin Abbas karena dia tahu keilmuan dari Abdullah bin Abbas, sehingga dicontohkan bagaimana mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ihram. Maka ketika dikabarkan kepada Miswar dan kepada Abdullah bin Abbas, kata Miswar apa? La umarika ba'da hada. Saya tidak akan mendebat engkau lagi setelah kejadian ini. Artinya apabila ada perkataan dari Abdullah bin Abbas, maka itu adalah ilmu. Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Imam Mujahid ini adalah murid dari murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Ma sami'tu futyan ahsana min futya Ibn Abbas illa an yaqula qala Rasulullah." Saya tidak pernah mendapati fatwa yang lebih bagus daripada fatwanya Abdullah bin Abbas. Karena semua fatwanya Abdullah bin Abbas isinya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abu Wa'il. Abu Wa'il ini adalah seorang tabi'in besar yang bernama Syaqiq bin Salamah yang wafat pada tahun 82 Hijriah. Beliau mengatakan, "Khatabana Ibnu Abbas wa huwa amirun 'ala al-Mawsim." Abdullah bin Abbas berkhutbah di Wukuf Arafah ketika dia menjadi Amirul Hajj untuk musim haji tersebut. Beliau khutbah di Wukuf di Arafah. Faftataha surat An-Nur. Maka Abdullah bin Abbas dalam khutbahnya memulainya dengan surat An-Nur. Faja'ala yaqra, maka beliau mulai membaca wa yufassir, dan kemudian beliau pun mentafsirkan surat An-Nur langsung. Faja'altu aqul, maka Abu Wa'il mengatakan, "Ma ra'aitu wa la sami'tu kalam rajulin mithla hadha." Saya tidak pernah mendengar perkataan seperti perkataan ini. Ilmunya ini luar biasa. Karena yang mengetahui ahli ilmu adalah ahli ilmu. Ini Abu Wa'il adalah seorang tabi'in besar. Begitu mendengar khutbahnya Abdullah bin Abbas, beliau terperangah. Ada orang alim kayak gini. Saya tidak pernah mendengar ilmu seperti ini. Saya tidak pernah mendapat ilmu seperti ini. Lau sami'athu Rum wal Turk la aslamat. Apabila orang-orang Romawi, orang-orang A'jam yang mana mereka adalah orang-orang kafir mendengar
khutbahnya Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan surat An-Nur, dalam riwayat lain surat Al-Baqarah, la aslamat, pasti mereka akan masuk Islam. Allah, ilmu yang luar biasa, doa dari Rasulullah, dan kemudian diiringi dengan upaya yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Disebutkan fisik beliau, kana jamilan abyadha tawilan mushraban sufratan jasiman wasiman safihal wajhi fasiha. Beliau itu adalah orang yang cakap ganteng, orangnya putih tinggi, putihnya itu mendekati ke kuning, jasim, tinggi besar, karena Abbas bapaknya juga tinggi besar. Kalau naik kuda, naik onta, kakinya itu masih di tanah, tinggi besar dan putih orangnya. Dan apabila berbicara sangat fasih, sehingga disebutkan saking gantengnya oleh Atha, ini muridnya, kata Atha, beliau mengatakan, apabila kata Mas'ud, kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbas kuntu ajmalun nas. Saya apabila melihat Abdullah bin Abbas, saya mengatakan ini orang ganteng sekali, cakep sekali, luar biasa ganteng, tinggi besar, putih, dan penampilannya luar biasa, sehingga disebutkan wasiman, orang ini gantengnya luar biasa, wasim. Fa idza nataqa, apabila Abdullah ini mulai berbicara, maka kata Mas'ud, kuntu afsahun nas, ini orang fasih banget, luar biasa fasih. Fa idza tahaddatsa qultu a'lamun nas, maka apabila sudah mulai berbicara tentang hadis, maka tentang ilmu, maka saya pun mendapati Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling ahli, luar biasa. Disebutkan juga oleh Atha ibn Abi Rabah, beliau mengatakan, ma ra'aitul qamara lailata 14 illa dzakartu wajha Ibnu Abbas. Saya tidaklah melihat bulan di malam 14 ataupun 15, bulannya terang banget, besar, terang, bisa dinikmati, luar biasa cahaya. Maka kata Atha, tidaklah saya melihat hal tersebut kecuali saya ingat rupanya Abdullah bin Abbas yang cakep, yang ganteng. Disebutkan oleh Ikrimah, ini murid beliau juga. Ikrimah ini adalah pembantunya Abdullah bin Abbas, budaknya Abdullah bin Abbas, kemudian dipaksa untuk menghadiri majelis ilmu oleh Abdullah bin Abbas. Jadi kalau yang lain datang itu duduk di masing-masing tempat, kalau Ikrimah enggak, duduk di tiang yang paling dekat dengan Abdullah bin Abbas, kemudian diikat oleh Abdullah bin Abbas. Jadi orangnya cerdas, tapi begal menang gitu. Dodong lagi lah, ditalengi dengan Abdullah bin Abbas. Ini akhirnya jadi ulama besar. Dan perkataannya sangat banyak di kitab-kitab tafsir. Beliau berkata, kana Ibnu Abbas idza marra fi tariq, Abdullah bin Abbas apabila berjalan melewati satu jalan, maka perempuan-perempuan yang ada di balik tembok mereka berkata, amarra al-misku aw marra Ibnu Abbas. Ini yang tadi lewat misiknya jalan apa Abdullah bin Abbas? Jadi Abdullah bin Abbas bukan hanya ganteng saja, bukan hanya cakep saja, akan tetapi beliau pun kalau sudah memakai minyak wangi, sampai perempuan yang di balik tembok saja bisa mencium bau dari Abdullah bin Abbas. Wanginya ini luar biasa. Jadi ini udah kelihatan ini wanginya Abdullah bin Abbas. Beliau wafat pada tahun
pada tahun 67 atau 68. Beliau wafat pada tahun 68 dan usia beliau pada saat itu 71 tahun. Disebutkan bahwasanya ketika dikuburkan, maka Ibnu Al-Hanafiyah mengatakan, "Al-yawma mata rabbani hadhihi al-ummah." Muhammad Al-Hanafiyah, beliau berkata, Muhammad Al-Hanafiyah itu anaknya Ali bin Abi Thalib, akan tetapi bukan dari Fatimah, sehingga dinisbatkan kepada ibunya Al-Hanafiyah. Hari ini telah wafat seorang rabbani dari umat ini, yakni pengajar yang besar di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayat yang banyak juga disebutkan dalam berbagai kitab yang saya baca, bahwasanya ketika Abdullah bin Abbas jenazahnya dibawa di atas keranda, maka pada saat itu ada seekor burung yang masuk ke keranda tersebut, atau na'sh namanya ya, keranda, masuk ke dalam kafannya Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah itu disebutkan terdengar suara yang didengar oleh orang-orang yang bawa jenazahnya Abdullah bin Abbas, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Jadi terdengar suara demikian, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke Rabbmu dalam keadaan diridhai dan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala." Dalam kitab yang saya baca.